Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik menanamkan iman di jantung kehidupan keluarga. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudaraku, generasi muda adalah aset terpenting bagi masa depan keluarga. Namun, di tengah gempuran nilai-nilai duniawi, teknologi, dan arus sekularisme, kita perlu mendidik anak untuk tetap mengasihi Tuhan, dan ini adalah tantangan terbesar dalam keluarga, yaitu supaya kita tetap memperkenalkan dan mengasihi Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani kita. Keluarga adalah tempat seseorang belajar dan mengalami berbagai macam pengalaman rohani dan jasmani. Pembelajaran dan pengalaman yang dialami dalam keluarga dapat membawa dampak yang positif yang lebih kuat. Dan kita juga perlu waspada bahwa dampak pengalaman dalam keluarga juga dapat membawa dampak negatif. Karena itu, semua perkataan dan semua perilaku dalam keluarga harus tertanam perkataan dan perilaku yang positif dan membangun sikap. Sebab, perkataan dan perilaku dalam keluarga dapat menjadi pembawa pesan yang dapat membekas dalam hati anggota keluarga kita. Aturan dalam keluarga memang sangat perlu, agar terdapat keteraturan untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Demikian halnya dengan Nabi Musa, ia diminta oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Tuhan Allah tidak mengizinkannya memasuki daerah Kanaan. Walau demikian, Nabi Musa tetap mempersiapkan bangsa Israel untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan Allah mengasihi umatnya dan mendengar keluhan dalam doa mereka kepada Allah. Dalam nas hari ini, menekankan kepada kita suatu pengajaran akan firman Allah kepada generasi kita. Seperti Nabi Musa mengingatkan dalam suatu perintah untuk memperhatikan satu pengajaran penting kepada bangsa Israel. Apakah pengajaran itu? Yaitu, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 5. Pesan itu diajarkan supaya jangan lalai ditanamkan. Itu makanya Musa meminta, supaya diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan jangan lupa supaya membicarakannya saat dimanapun kita berada bersama anak-anak. Ayat 7. Saudaraku, ada dua hal yang sangat penting kita pahami dari nas hari ini, yaitu pertama, agar kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita atau orang muda di hadapan kita, maka perlu belajar memahami kasih sebagai firman Tuhan Allah. Sebagai orang tua, untuk menanamkan pengajaran kepada anak-anak kita atau orang muda di hadapan kita, kalau firman Tuhan belum kita pahami. Yang kedua adalah, para orang tua harus dapat membangun hubungan kasih kepada sesama anggota keluarga. Bagaimana mungkin kita dapat mengajarkan kasih Allah kepada anak-anak kita atau orang muda di hadapan kita, tanpa kita alami? Dalam surat Yakobus dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Bagaimana kita bisa mengajarkan untuk mengasihi Allah? Salah satu cara dapat kita menceritakan pengalaman hidup yang kita alami berkat tuntutan Tuhan. Bagi seorang anak, orang tua adalah segalanya. Di mata anak, orang tua adalah sosok yang bisa memberikan cinta, bantuan serta dukungan. Karena itu,
Tidak ada yang lebih kuat mempengaruhi karakter anak selain daripada orang tua. Karakter orang tua dapat menjadikan cermin bagi anak-anak kita untuk bercerita tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Sebagai orang tua, kita harus sungguh-sungguh mendidik anak atau orang muda yang ada di dekat kita. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Matius 18 ayat 10. Kiranya, Roh Tuhan memampukan kita dalam membimbing dan mengajarkan anak kita dan orang-orang muda di hadapan kita. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada keluarga tetangga, teman atau famili kita yang kurang harmonis dalam hubungan berkeluarga. Salam sehat selalu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Terkadang aku takut dan